jalan-jalan sore lagi sambil bahas ini ya, keberadaan FU injeksi terbaru. Oke, nah ini tampilannya seperti ini guys ya, FU-nya ya. Oke, kita review dulu dari segi penampilan atau body. Body ini kalau kita lihat dari samping itu di bagian sayapnya atau wingnya itu ada perubahan ya daripada sebelumnya. Ini terlihat kayak ada tambahan winglet kecil ya, dan juga lebih panjang ke depan. Untuk batoknya juga ada perbedaan ya di batoknya ya. Batoknya itu berbeda dengan FU generasi sebelumnya, FU injeksi sebelumnya. Ada yang bilang juga batoknya ini pakai batok Bandit, tapi gue rasa ini kok beda juga sama Bandit ya. Bandit batoknya nggak seruncing ini ya. Terus juga dia di bagian punuknya nih, itu nggak tahu tangki bensin atau itu anak kunci, atau mungkin itu keyless ya guys ya. Jadi kemungkinan pakai keyless. Tipenya mungkin ya, tipe terendah mungkin pakainya masih shutter key atau kunci kontak biasa. Untuk tipe tertinggi pakai keyless. Dan juga nih perbedaan paling mencolok itu ada di bagian sennya ya. Sennya dia pakai sen terpisah, depan belakang itu misah, sennya nggak nyatu sama reflektor lampu. Karena mungkin ini FU itu pasarnya mengarah ke pasar global ya. Seperti yang kita tahu nih, Suzuki emang aneh ya, di saat kompetitor Honda Yamaha pengembangannya di Matic, fokus di Matic, ini Suzuki malah nge-facelift FU, Satria FU, motor kopling, motor batangan ya. Padahal kan permintaan konsumen saat ini lebih cenderung ke Matic atau Matic Gambot ya. Cuma Suzuki ini malah mau facelift Satria injeksi. Yang tadi gue bilang, injeksi ini, Satria injeksi ini nggak menargetkan pasar lokal ya, tapi dia lebih ke pasar global ya guys ya. Ini kita yang tadi gue bilang, ini sennya terpisah dan juga ada mata kucing, ini mengikuti regulasi di luar negeri ya guys ya. Jadi seperti kita tahu nih, ekspor Satria injeksi ini ke negara Asia, Eropa, Amerika, bahkan ke Afrika guys ya. Gue pernah lihat itu di daerah Afrika ada anak-anak Afrika ya yang ya kita bisa bilang berkulit hitam ya. Itu foto barang motor Satria FU buatan yang pasti buatan Tambun ya guys ya. Oke. Nah, jadi yang jelas untuk facelift ini keseluruhan bodi berbeda. Untuk bodi belakangnya juga dia lebih lebar sedikit. Tapi kalau untuk velg dan knalpot sih bentukannya ini sama dengan FU sebelumnya ya. Nah, kemudian dari sektor mesin. Sektor mesin ini 50-50. Ada yang bilang masih mengusung 147 cc seperti mesin saat ini yang dipakai oleh FU injeksi dan juga GSX. Ada juga yang bilang peningkatan kubikasi cc. Ada yang bilang naik jadi 160 cc. Ada yang bilang jadi 180 cc ya. Itu ngomong-ngomong naik segitu gila juga ya kubikasinya ya. Secara 147 cc aja atau 150 cc itu bisa dibilang paling kencang di kelasnya ya. Gimana pakai cc di atasnya 160 cc atau 180 cc. Tapi ada kemungkinan sih ada dua versi yang keluar ini. Versi 147 cc atau 150 cc dan juga 160 cc. Nah, ini yang gue bingung juga, ini nggak tahu nih ya nanti dijualnya versi global atau apa. Lokalnya bakal dijual juga atau enggak. Tapi sih kemungkinan lokalnya dijual, cuman harganya sih kayaknya udah nggak masuk ya. FU yang sekarang aja itu udah tembus 30 juta. Gimana yang terbaru ini bisa tembus 3335 kali ya, mepet GSX harganya ya. Ditambah pasarnya kurang bagus ya untuk penjualan motor-motor kopling batangan. Oke, gue di sini sebagai pengguna Satria FU Karbu ya, dari 2011 sampai 2022 gue pakai FU Karbu itu hampir 12 tahun ya. Itu nggak banyak penyakit sih gue pakai FU Karbu ya. Itu kilometer udah mau nyampe 100.000 ya waktu itu ya. FU Karbu aja udah enak, cuman menurut gue masih kurang kenceng ya. Lebih kenceng lagi itu FU injeksi ya mang. Udah mesinnya halus, lebih powerful, lebih irit juga ya. Ditambah kemarin gue udah nyobain Bandit ya, Bandit kuning sebelum terjual itu. Mesinnya emang enak banget ya.
ditambah mau ngeluarin lagi FU injeksi terbaru yang isunya pakai mesin terbaru juga ya, yang 160 cc atau 180 cc. Jadi kita tunggu aja kedatangannya. Sebagai info, di akhir tahun ini, entah di September, Oktober, November, Desember, Suzuki juga bakal merilis Suzuki Access 125. Itu CBU dari India. Itu yang pakai velg belakangnya ring 10 dan juga Suzuki Brookman CKD ya. CKD itu berarti rakitan lokal tapi part-partnya masih dari India. Ya setidaknya QC-nya lebih oke ya. Jadi nggak ada keluhan stang miring, gardan rembes, gardan ngiyung macam-macam lah. Dan juga yang ketiga itu FU facelift. Itu katanya sih namanya FU Pro dan Pro Max. Dan macam iPhone aja guys ya. Oke guys, jadi mungkin pembahasan singkatnya seperti itu guys ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dikoreksi, namanya manusia tidak luput dari kesalahan ya guys ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys ya.